Riko Krisnamurti. Saya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Tujuan saya di sini ialah ingin memenuhi tugas dinamika kelompok melalui presentasi dengan judul materi proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Baiklah, saya mulai presentasi ini dengan materi pertama, yaitu pengambilan keputusan kelompok dan individu. Jadi, pengambilan keputusan kelompok dan individu menurut pendapat Thorndike bahwa sebuah pemecahan masalah yang diperoleh dari sebuah keputusan kelompok akan terbukti lebih efektif. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan dalam sebuah kelompok lebih baik daripada yang dilakukan oleh individu, karena interaksi yang dihasilkan antar anggota kelompok dapat menghasilkan sesuatu gagasan atau ide yang sebelumnya tidak terpikir oleh anggota lainnya. Dan juga selain hasil pemikiran yang diperoleh akan lebih mendalam, serta hasilnya pun akan menjadi akurat. Adapun juga alasan lain mengapa kelompok dapat menghasilkan sebuah keputusan lebih baik daripada individu, yaitu dengan salah satu hal dalam sebuah berdiskusi secara langsung, yang dimana dapat meningkatkan sebuah kualitas dan kreativitas para anggotanya dalam berargumen dan sesuai dengan tujuan kelompok itu sendiri, yang dimana untuk mendapatkan sebuah hasil yang sudah disepakati secara bersama. Materi kedua yaitu pengambilan keputusan yang efektif, di mana pengambilan keputusan yang efektif mempunyai sebuah tujuan bahwa membuat keputusan dengan sesuatu pertimbangan yang benar, pemahaman yang baik, serta sebuah tindakan yang realistis guna mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun juga 5 syarat dalam mengambil keputusan yang efektif itu sendiri, yang meliputi antara lain penggunaan waktu yang efisiensi, kemampuan anggota kelompok dalam memecahkan masalah, sumber daya yang ada dalam kelompok dapat dimanfaatkan dengan baik sepenuhnya, dan juga sebuah keputusan juga dilakukan secara tepat dan berkualitas. Materi yang ketiga yaitu metode-metode dalam pengambilan keputusan, yang dimana dalam metode ini memiliki 5 metode yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan, yang meliputi antara lain 1. Metode dasar, yang dimana metode ini merupakan pendekatan yang sederhana dan membutuhkan sebuah perhitungan yang dimana untuk mendukung adanya analisis. Kedua, MAUT atau teori utilitas multibudaya, di mana hasil ini menjelaskan bahwa dari sebuah prioritas yang diperoleh dapat digunakan sebagai pembuatan sebuah keputusan. 3. SMART atau teknik penilaian multi atribut sederhana, yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan menggunakan sebuah fungsi nilai yang dihitung secara matematis. 4. Analisis keputusan multi kriteria dasar, di mana pada umumnya mempunyai sebuah masalah yang memiliki salah satu dari sejumlah alternatif yang nantinya urut dari hasil yang diperoleh dapat membuat sebuah keputusan. 5. Teknik kelompok nominal, yang sesuatu metode yang dimana akan mencapai sebuah konsensus dalam suatu kelompok dalam membuat sebuah keputusan. Materi keempat yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan, yang dimana dalam materi ini ada 2 alasan mengapa semua anggota kelompok harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan alasan tersebut ialah 1. Untuk meningkatkan kualitas keputusan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki setiap anggotanya. 2. Untuk meningkatkan sebuah komitmen anggotanya dalam melaksanakan hasil keputusan. Materi kelima yaitu pendekatan-pendekatan dalam pengambilan keputusan, di mana dalam materi ini saya akan menyebutkan poin inti dari pendekatan dalam pengambilan keputusan ini, yang dimana poin pentingnya meliputi 1. Pendekatan yang interdisipliner, 2. Pendekatan yang sistematis, 3. Pendekatan berdasarkan informasi, 4. Memperhitungkan sebuah faktor-faktor ketidakpastian dan diarahkan pada sebuah tindakan nyata.
Materi keenam adalah implikasi dalam bimbingan dan konseling, di mana dalam konsep ini pengambilan keputusan ada beberapa hal yang perlu dimengerti serta dipahami bahwasanya pengambilan keputusan bisa digunakan dalam bentuk individu maupun kelompok. Akan tetapi yang menunjang ialah kelompok karena memiliki suara terbanyak serta sebuah kesepakatan bersama. Setelah itu ada pengambilan keputusan yang efektif, di mana dalam BK harus bisa mengambil keputusan apapun itu, baik secara benar dan tepat. Dan juga dalam pengambilan keputusan ini memiliki beberapa metode yang memiliki poin penting di dalamnya, yang mendukung terciptanya sebuah pengambilan keputusan yang harus tercipta dengan baik dan menerapkannya dalam kinerja di bidang bimbingan dan konseling yang di dalam bidang tersebut sangat membutuhkan bahkan memerlukan aspek itu, yaitu proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Baiklah, saya akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.